Benar saja, ikan dengan ganas menyambar umpan saya. Ayo tahan. Ketika memancing di perairan dangkal, komunikasi antara pemancing dengan motoris perahu harus berjalan baik agar ikan tidak masuk atau tali tersangkut ke karang di bawah sana. Ikan terus melawan, membuat saya hanya bisa menahan tenaganya. Pinggang cuy, sakit cuy. Aduh berat. Akhirnya, bayangan ikan mulai terlihat di permukaan. Seekor ikan kue gerong atau giant trevally berukuran besar menjadi perolehan saya kali ini. Wah lumayan Pak. Ya. Wah. Lumayan. Ya. Bawar lon. Lumayan Pak Des. Ini dia. Kue gerong atau lebih dikenal dengan nama giant trevally merupakan jenis ikan penyendiri ketika dewasa dan jenis terbesar di keluarga trevally. Yongs. Rasa penasaran pun menghantui teman satu but saya. Usahanya pun membuahkan hasil. Fish on! Ya Pak Des. Awalnya memang tampak mudah, namun Hartono mulai kesulitan menghadapi perlawanan ikan yang menyambar umpannya. Wah, jadi ini yang menyebabkan ikan sulit untuk dinaikkan. Treble hook menempel di badan ikan. Kembali kue gerong menambah perolehan kami hari ini. Meski berbeda warna, tapi ini tetap dari jenis kue gerong atau bobara. Warna kehitaman menjadi pertanda kalau sang ikan sedang dalam kondisi stres. Rasa penasaran untuk mendapatkan sambaran membuat Marlon tak segan untuk bertanya dan mempraktekkan langsung teknik popping. Ini jangan lupa dibuka ya Bang. Oke. Karena kalau misalnya ditutup dia nggak keluar talinya. Oke ya. Lurus. Kayak main samurai Bang. Oke. Nah setelah si kopernya mendarat, Ya. ini abang tutup. Ya. Baru kocok. Berbekal kursus singkat dari saya, dia pun mencoba melempar umpan ke spot. Tampaknya ajaran saya benar-benar meresap di ingatannya. Terbukti dengan lemparan umpan yang lumayan jauh untuk seseorang yang baru belajar popping. Marlon sepertinya cukup menikmati mainan barunya. Sampai-sampai dia lupa jika harus mengemudikan speedboat. Melihat semangat yang ditunjukkan Marlon, saya pun rela bertukar posisi sejenak sebagai motoris boat. Tak kunjung mendapat hasil, kami pun kembali bertukar posisi. Saya dan Hartono kembali popping dan mencoba peruntungan. Strike! Tiba-tiba tarikan kuat predator penghuni Raja Ampat dengan mudah mematahkan joran milik Hartono. Masih ada ikan kemana? Masih ada ikan itu terus. Dapat Sempat syok dengan apa yang dilakukan oleh ikan, Hartono hanya bisa tertawa untuk menghibur diri. Masih ada ikan itu Mas. Karena malu. Mana ikannya? Mati kan? Kejar. Kali ini, tim Mancing Mania Strike Back akan mendatangi pulau yang sedang viral dengan berita tambangnya. Ya, apalagi kalau bukan Raja Ampat. Strike Back Mania, siapa yang tak kenal dengan keindahan alam kepulauan Raja Ampat? Sebelum terkenal dengan tambang nikelnya, Raja Ampat merupakan surganya hobi di air seperti diving dan juga mancing. Bukan hanya gugusan karang dan spot diving saja,
melainkan juga lokasi yang cukup menjanjikan bagi para pemancing untuk bisa merasakan sensasi strike ikan-ikan monster. Menjadi bagian dari Golden Triangle terumbu karang dunia, kekayaan Pulau Raja Ampat layak dinobatkan sebagai surganya bawah laut. Keindahan bawah lautnya menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan dan biota laut lainnya. Memiliki luasan lebih dari 4,5 juta hektar darat dan laut, kawasan terumbu karang Raja Ampat mampu menjadi magnet bagi para pelancong. Keeksotisan pulau-pulaunya, kejernihan lautnya, melimpahnya panorama bawah laut, serta kearifan budayanya patut kita jaga bersama, agar kekayaan baharinya tak tergerus oleh zaman. Inilah pulau yang saya singgahi untuk bermalam Strike Big Mania. Keindahan alam, kesederhanaan, dan keramah tamahan warga menjadi ciri khas di Pulau Arborek dan Raja Ampat. Wajar jika kepulauan ini menjadi destinasi favorit wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Belum puas merasakan tarikan ikan-ikan predator di Kepulauan Raja Ampat, saya kembali melaut bersama beberapa pemuda lokal dari Arborek. Kali ini, para pemuda lokal akan saya kasih kesempatan untuk mempraktekkan teknik popping dan merasakan langsung sensasi tarikan ikan-ikan predator karang di sini. Speedboat langsung menuju ke spot tujuan yang berada di luar kawasan konservasi. Tiba di spot, umpan popper langsung saya mainkan. Menurut sang motoris, belum pernah ada pemancing yang dia antar ke spot ini. Melihat potensi alam dengan ikan umpan yang tersebar di mana-mana, membuat saya yakin akan mendulang strike. Fish on! Posisi kuda-kuda bertahan langsung saya terapkan untuk menghadapi kekuatan tenaga ikan. Pergerakan ikan untuk meloloskan diri cukup merepotkan, namun saya cukup percaya diri bakal mampu menaikkan ikan. Dalam kan masih ya, di sini ya. Aman ya, batu aman ya. Kondisi air yang masih dalam membuat saya tidak perlu khawatir ikan akan kabur ke arah karang. Dengan sigap, Marlon membantu saya menaikkan seekor ikan bobara ke atas boot. Salut saya dengan teman-teman Raja Ampat yang memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kelestarian alamnya. Rasa penasaran Marlon sepertinya semakin memuncak nih Strike Big Mania. Kali ini usahanya membuahkan hasil. Awas. Berbekal tenaga yang masih penuh, ikan bisa digiring mendekat ke speedboat dengan cepat. Walau bukan dari keluarga Trevely, namun sempat membuat sang motoris terkejut dengan tarikannya yang tiba-tiba. Seekor barakuda besar berhasil takluk di tangan pemuda asli Raja Ampat ini. Joran saya kembali berpindah tangan dan parade strike kembali berlanjut Strike Big Mania. Mike sedang menghadapi tarikan dari sang predator karang. Postur tubuh besar tidak menjadi jaminan dia bisa menaikkan ikan dengan mudah. Sedikit bantuan pun saya berikan kepada Big Mike agar dia berhasil mengatasi sang predator karang. Ikan pun terus meronta meski sudah berada di permukaan air. Lagi-lagi seekor ikan kue gerong berhasil ditaklukkan. Ikan pun kembali dirilis untuk menjaga kelestariannya. Hari ini, Dewi Keberuntungan benar-benar sedang menaungi kami Strike Big Mania. Kali ini saya sendiri yang akan menuntaskan perlawanan ikan.
Wow, terlihat jelas seekor kerapu dan barakuda berebut menyambar umpan popper saya. Sebuah sensasi strike yang luar biasa. Semua orang yang di atas kapal pun merasa senang dengan hasil kali ini. Os, Bang. Ikan kerapu pun kami rilis karena menjadi salah satu ikan favorit bagi para penyelam. Mancing Mania Strike Back, mantap! Nih, mantap banget nih. Saya suka nih jalan sama temen-temen. Beliau ini sadar banget akan kelestarian lingkungannya. Jadi mereka nganter dari kemarin nggak ada yang pernah minta ikan. Jadi tahu mana yang harus dirilis, mana yang bisa dibawa pulang untuk dimakan. Jadi udah nggak perlu ngajarin lagi, mereka sendiri udah sadar akan lingkungannya. Strike Back Mania, Laut Papua memang tak pernah mengecewakan bagi para angler untuk merasakan tarikan ikan-ikan besar. Sayangnya, di tengah keasyikan kami menuai strike ikan, alam sudah mulai tak bersahabat. Gugusan awan hitam yang tiba-tiba datang beserta angin memunculkan potensi gelombang yang tak akan bisa kita prediksi. Begitu masih ada kesempatan, motoris perahu yang saya naiki langsung mencari celah untuk keluar ke daerah yang aman. Suasana gelap gulita membuat suasana semakin tak menentu. Jarak pandang yang sangat terbatas tentu menjadi kendala untuk bisa keluar dari badai secepatnya. Camp udah mulai hujan terus gelap, terus sempat ada kendala, jadi satu perahu mesinnya mati. Kita dijemput, itu ada teman-teman dari camp bisa dikumpul. Kita dijemput. Akhirnya alhamdulillah sih, mudah-mudahan sih kita bisa sampai ke camp secepatnya. Menggunakan kapal yang lebih besar, tim akhirnya berhasil dievakuasi untuk bisa kembali ke daratan dengan selamat. Akhirnya kita sampai juga nih. Jadi tadi ada trouble sedikit. Kita pulang ke Maleman karena kena badai di tengah jalan ya Pak. Jadi mesin kapal mati dan alhamdulillahnya ada sinyal. Jadi orang yang di camp telepon ke Marlon, kapten kapal kita. Telepon dan Marlon bilang pakai bahasa sini kita nggak ngerti ya, kayak bermasalah dan bla 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 bla. Akhirnya alhamdulillah kita dijemput tadi pakai speed lebih besar. Meski sudah aman berada dekat pulau, tapi tim belum lengkap. Masih ada Mas Rinus dan Marlon, dua kapten perahu mancing yang sedang berjuang menerjang badai untuk bisa kembali ke sini. Buat teman-teman sekali lagi jangan nekat. Kalau misalnya emang udah mulai angin, lihat waktu. Kalau emang harus balik kanan, balik kanan. Alhamdulillah nih, dua teman kita, kapten kapal, Bang Marino sama Bang Marlon udah bisa dijemput dan merapat, menuju bisa merapat. Lega rasanya mendengar kapal sudah berhasil sandar dan kedua motoris juga tiba dengan selamat. Ya, alam memang tak bisa diprediksi. Tapi alam akan selalu memberi tanda untuk kita agar selalu waspada dan berhati-hati. Jangan pernah memaksakan kondisi saat alam sudah mulai kurang bersahabat. Karena saat berhadapan dengan kondisi ekstrim, kita tidak akan pernah tahu apa yang bakal menimpa kita. Semua lengkap, barang-barang semuanya aman, kapten kapal kita dua-duanya aman. Puas adu tarik dengan para predator karang, selanjutnya saya juga mencoba spot perairan dalam. Meski Raja Ampat terkenal dengan karang-karang dangkalnya, tapi ada beberapa spot drop-off yang merupakan habitat bagi ikan untuk mencari makan. Beruntung, kali ini kami membawa fish finder untuk mencari dan menemukan spot jigging atau dasaran. Baru sekali turun dan beberapa kali kocokan, umpan saya langsung mendapat sambaran. Meski ukuran kurisi ini terbilang sedang, sensasi berbeda benar-benar saya rasakan dengan piranti slow jigging. Masuk dalam kategori ikan konsumsi,
Tak ada salahnya saya simpan ikan ini untuk menu makan kami di camp nanti. Tak perlu menunggu lama, umpan saya kembali berhasil menarik perhatian ikan di bawah sana. Kali ini, tarikan cepatnya membuat saya harus sigap dalam mengantisipasinya. Dugaan saya, seekor ikan perenang cepatlah yang sedang saya hadapi. Benar saja Strike Back Mania. Seekor ikan layak konsumsi dari keluarga tenggiri berhasil saya buat menyerah. Mantap! Sagu dan Papua ibarat dua mata uang yang tak terpisahkan. Sebelum masuk beras sebagai makanan pokok, sagu lebih dahulu menjadi makanan pokok masyarakat Papua atau Indonesia Timur. Setelah diayak lembut, tepung sagu selanjutnya digongseng di atas suhu yang benar-benar panas. Tujuannya supaya tepung sagu tidak lengket dan membentuk kerak. Caranya juga harus dilakukan dengan cepat supaya tidak menggumpal saat diaduk-aduk. Setelah sinole selesai, giliran papeda menjadi menu selanjutnya. Tepung sagu cukup disiram air panas saja. Mengaduknya juga harus dilakukan dengan cepat supaya tidak menggumpal. Inti makan papeda adalah ikan kuah asam. Kuah asam akan membantu kita mendorong papeda yang terlihat seperti lem masuk dalam lambung. Makan dalam kebersamaan seperti ini memang menambah kenikmatan tersendiri. Tak tanggung-tanggung, beberapa tamu dari luar negeri juga tak menolak saat kami ajak. Oh iya mas bro, meski terlihat sederhana, papeda dan sinole memiliki manfaat besar untuk kesehatan. Terlebih lagi bagi para penderita sakit mah atau pencernaan. Sagu sangat baik dalam menekan asam lambung dan mengontrol gula darah. Mancing Mania Strike Back, mantap! Enak. Jadi tadinya sinolenya nggak ada rasanya sama sekali. Tadi saya suka banget pas lagi masak, ngemil sendiri. Terus dicampur air kelapa, rasa manisnya sama adekan rasa gurih.